Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahara Nisha, Program Pasca Sarjana Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Model Eliciting Activities Berbantuan GeoGebra. Kita masuk kepada bab 1. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini diawali dengan pentingnya kemampuan komunikasi matematis. Ini diterangkan oleh Risnawati, MCTM, dan Sumarmo. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei TIMSS dan PISA. Lebih rinci, rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat dilihat dari salah satu soal PISA berikut ini. Untuk menjawab soal pada gambar ini, maka peserta didik perlu mengetahui nilai pecahan yang digambarkan oleh daerah berbayang-bayang pada persegi, yakni 5/12. Peserta didik perlu mengetahui bahwa 5/12 itu lebih kecil dari setengah. Akibatnya, jawaban A, B, C, dan E tidak mungkin, sehingga jawaban yang benar adalah jawaban D. 63% peserta internasional mampu memberikan jawaban dengan benar, namun hanya 52% peserta didik Indonesia yang memberikan jawaban dengan benar. Selanjutnya, berdasarkan hasil ujian nasional matematika tahun 2019, rata-rata nasional yakni 46,56 dan untuk Provinsi Sumatera Barat 46,76, sedangkan untuk Kabupaten Tanah Datar 48,04. Lebih rinci, rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat dilihat pada soal UN berikut ini. Ini salah satu soal UN tahun 2019. Pada soal ini, peserta didik dituntut agar mampu menginterpretasi keterangan geometri dalam bentuk teks, yang kemudian dengan pemahaman itu, peserta didik membuat sketsa geometri. Namun, nyatanya peserta didik mengalami kesulitan dalam mengubah informasi pada kalimat menjadi sketsa geometri. Peserta didik kurang dalam memahami keadaan geometri meskipun soal di atas tidak membutuhkan perhitungan yang begitu rumit, yakni hanya dengan menggunakan dalil Pythagoras. Peserta didik yang mampu memberikan jawaban dengan benar hanya sebanyak 22% saja. Selanjutnya, berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis, diberikan 3 soal kemampuan komunikasi matematis. Diperoleh rata-rata skor soal untuk nomor 1 sampai nomor 3 yakni 49%, 33%, dan 56%. Penyebab rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik yakni karena belum tersedianya perangkat pembelajaran khusus yang dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran yang lebih inovatif dan memotivasi siswa semangat dalam belajar. Menurut Kustiawati 2017 dan Kania 2018 mengatakan bahwa GeoGebra memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengkonstruksi objek matematika. Selanjutnya, dengan menerapkan pendekatan MEAS dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Karena berdasarkan hasil penelitian oleh Widyasari 2013, Wardawati, Irwan, dan Effendi 2018, Mulia, Fauzan, dan Irwan 2018, Aziz dan Irwan 2018, diperoleh hasil bahwa MEAS dapat meningkatkan penguasaan konsep, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan berpikir kritis, dan kreatif peserta didik. Dengan adanya perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra, peneliti berharap dapat membantu peserta didik, guru, atau pengguna lainnya dalam belajar matematika. Berdasarkan semua inilah, maka peneliti melakukan pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana tingkat validitas, praktikalitas, serta efektivitas perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Tujuan penelitian yakni mendeskripsikan tingkat validitas, praktikalitas, serta efektivitas dari perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra yang layak. Selanjutnya, pentingnya pengembangan. Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan harapan memperoleh perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.
Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra ini dapat membantu guru, praktisi pendidikan, dan peserta didik. Karena RPP dan LKPD ini didesain berdasarkan pada prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan yang ada pada MEAS. Selanjutnya, asumsi dan batasan penelitian. Asumsinya yakni jika telah dihasilkan perangkat pembelajaran matematika berbasis MEAS yang valid, praktis, dan efektif yang juga telah diuji cobakan, maka diasumsikan dapat digunakan pada peserta didik di sekolah-sekolah lain, sekolah yang menjadi subjek uji coba dengan karakteristik yang sama. Batasan penelitian yakni dibatasi untuk peserta didik kelas 8 SMP dan ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Selanjutnya, definisi operasional RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih yang dirancang berdasarkan kurikulum atau silabus. Selanjutnya, LKPD. LKPD adalah bahan ajar yang berisi tugas yang disertai dengan petunjuk dan langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas, sehingga mampu membuat peserta didik membangun pengetahuan dan pemahaman secara mandiri, serta mengembangkan kemampuan yang diharapkan. Selanjutnya, validitas produk. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran atau kesahihan produk yang dikembangkan, dilihat dari aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Kegiatan validasi dilakukan oleh pakar atau ahli. Selanjutnya, praktikalitas produk. Praktikalitas produk adalah tingkat kemudahan dan keterpakaian oleh guru dan peserta didik terkait perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Praktikalitas pembelajaran diketahui dari keterlaksanaan RPP, angket respon peserta didik, dan angket respon guru yang memberikan hasil baik. Selanjutnya, efektivitas produk. Efektivitas produk adalah suatu ukuran di mana perangkat pembelajaran yang dikembangkan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yakni kajian teori. Pada bab 2 ini berisikan poin A, yakni deskripsi teori yang memuat yang pertama, kemampuan komunikasi matematis, yang kedua, model eliciting activities, yang ketiga, perangkat pembelajaran berbasis MEAS, yang keempat, software GeoGebra, dan yang kelima, perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Pada kajian teori ini juga membahas mengenai penelitian-penelitian relevan. Dan yang ketiga, yaitu poin C-nya, kerangka berpikir. Berikut merupakan contoh kerangka berpikir yang telah peneliti kembangkan. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan di mana yang dikembangkan adalah RPP dan LKPD. Adapun model penelitian pengembangan yang digunakan yakni model Plum, di mana pada model Plum ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yakni preliminary research, yang kedua yakni tahap prototype phase, yang ketiga adalah tahap assessment phase. Prosedur pengembangan. Pada tahap preliminary research, kita lakukan analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini memuat mengenai analisis konsep, analisis kurikulum, dan analisis karakteristik peserta didik. Selanjutnya kita masuk kepada prototype phase, di mana prototype phase ini adalah kegiatan merancang RPP dan LKPD. Setelah RPP dan LKPD dirancang, maka kita lakukan self-evaluation terlebih dahulu sebelum RPP dan LKPD yang kita rancang ini diberikan kepada para ahli. Selanjutnya kita masuk kepada expert review. Setelah RPP dan LKPD dinilai, maka kita baru masuk kepada tahap one-to-one evaluation. Selanjutnya small group evaluation, dan yang terakhir yaitu field test. Setelah field test dilaksanakan, maka kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu tahap assessment phase, di mana penilaian kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Selanjutnya, uji coba produk. Uji coba produk ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat praktikalitas dan efektivitas produk peserta didik dan guru setelah menggunakan perangkat pembelajaran, yakni RPP dan LKPD matematika berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Uji validitas ini dilakukan pada ahli untuk melihat kevalidan dari suatu produk. Selanjutnya, kita masuk kepada uji praktikalitas, dilakukan dengan mengimplementasikan produk. Praktikalitas diperoleh dari lembar observasi, pemberian angket praktikalitas. Selanjutnya, kita masuk kepada uji coba produk.
Ya. Bisa. Kota jatuh masih pusat. Pegang terakhir. Selanjutnya kita masuk kepada uji coba produk. Uji coba produk ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat praktikalitas dan efektivitas peserta didik dan guru setelah menggunakan perangkat pembelajaran yakni RPP dan LKPD Matematika berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Uji validitas ini dilakukan pada ahli untuk melihat kevalitan dari suatu produk, sedangkan uji praktikalitas dilakukan dengan mengimplementasikan produk. Praktikalitas diperoleh dari lembar observasi dan pemberian angket praktikalitas pada kelompok terbatas. Uji efektivitas ini memiliki tujuan untuk melihat apakah RPP dan LKPD yang kita kembangkan efektif atau tidak. Efektif ini dapat kita peroleh melalui tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan RPP dan LKPD berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Selanjutnya, subjek uji coba. Yang menjadi subjek uji coba dalam penelitian ini yakni peserta didik kelas 8 SMP 1 Rabatan. Jenis datanya yakni data kualitatif untuk observasi dan wawancara dan data kuantitatif untuk angket dan tes. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk menentukan nilai validitas RPP dan LKPD Matematika berbasis MEAS melalui proses validasi dan diskusi dengan validator. Teknik pengumpulan data untuk mengetahui nilai praktikalitas LKPD Matematika, yakni dengan angket praktikalitas pada kelompok terbatas, dan teknik pengumpulan data untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik adalah tes setelah menggunakan perangkat pembelajaran matematika berbasis pendekatan MEAS. Instrumen penelitian pada preliminary research, instrumennya yakni lembar daftar checklist untuk analisis kurikulum dan studi dokumentasi untuk analisis konsep dan angket analisis untuk selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada tahap preliminary research adalah lembar daftar checklist, studi dokumentasi untuk analisis kurikulum dan konsep, dan angket analisis untuk angket karakteristik peserta didik. Selanjutnya digunakan juga lembar observasi dan pedoman wawancara. Dan instrumen yang digunakan pada tahap validitas adalah daftar checklist self-evaluation dan lembar validasi RPP dan LKPD untuk ahli. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk tahap praktikalitas adalah lembar observasi keterlaksanaan RPP dan angket respon peserta didik terhadap LKPD. Yang terakhir, instrumen yang digunakan untuk mengetahui keefektifannya adalah soal tes kemampuan komunikasi matematis. Teknik analisis data. Analisis data pada tahap analisis pendahuluan adalah teknik deskriptif. Analisis data validitas dan praktikalitas, yakni menggunakan rumus tingkat validitas atau praktikalitas sama dengan skor yang diperoleh per skor tertinggi dikali 100%. Nanti hasilnya kita akumulasi pada tabel di bawah ini dengan kriteria seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya, analisis data efektivitas yang dilakukan pada small group dan field test dengan cara nilai peserta didik sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%. Nanti kriterianya ketuntasan peserta didik dapat dilihat pada tabel 17 yang tersedia. Persentase yang diperoleh dikonfirmasikan pada kriteria yang ditetapkan. Persentase ketuntasan klasikal dihitung dengan menggunakan rumus dalam Trianto 2019 sebagai berikut. Ketuntasan klasikal sama dengan jumlah siswa yang tuntas per jumlah seluruh siswa dikali 100%. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikategorikan efektif jika ketuntasan klasikal adalah lebih atau sama dari 66%. Selanjutnya masuk kepada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap investigasi awal, dilakukan analisis kurikulum, di mana hasil dari analisis kurikulum ini adalah kurikulum yang digunakan pada SMP 1 Rambatan merupakan kurikulum 2013, indikator pencapaian kompetensi pembelajaran untuk peserta didik kelas 8 pada semester 2, menuntut peserta didik untuk dapat terlibat dalam menemukan konsep, kemudian menerapkan konsep yang mereka miliki untuk menyelesaikan permasalahan. Hasil analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi dan materi pembelajaran yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran.
Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan guru matematika untuk mengetahui ketersediaan laboratorium matematika komputer serta untuk mengetahui ada atau tidaknya peserta didik yang memiliki laptop. Nah, yang terakhir dilakukan analisis karakteristik peserta didik. Ini untuk mengetahui LKPD seperti apa yang diinginkan peserta didik dan ketersediaan laptop oleh peserta didik. Selanjutnya kita masuk kepada tahap kedua, yaitu tahap pembuatan prototipe. Karakteristik perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan tahap analisis pendahuluan, maka dirancang perangkat pembelajaran matematika berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Hasil dari self-evaluation ini secara umum, kesalahan dari LKPD yang sering muncul yaitu kesalahan pada pengetikan kata, kekurangan jarak atau spasi pada suatu kata, dan tanda baca. Sedangkan hasil validasi perangkat oleh para ahli adalah perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra divalidasi oleh 3 orang dosen ahli bidang matematika, 1 orang dosen ahli bidang bahasa, dan 1 orang dosen ahli bidang teknologi pendidikan. Perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra berupa RPP dan LKPD sudah valid dengan persentase 87% dan 52,5%. Selanjutnya, praktikalitas perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Uji praktikalitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemudahan penggunaan, tingkat kesulitan soal, dan efisien waktu penggunaan RPP dan LKPD. Pada tahap small group, diperoleh nilai praktikalitas RPP dan LKPD secara keseluruhan berada pada kategori sangat praktis dengan persentase 86,58% untuk RPP dan 89,4% untuk LKPD. Sedangkan pada tahap field test, nilai praktikalitas RPP dan LKPD secara keseluruhan berada pada kategori juga sangat praktis dengan presentasi praktikalitas 86% untuk RPP dan 93,5% untuk LKPD. Perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra dinyatakan efektif di mana ketika diberikan soal tes, rata-rata 76,6% peserta didik memiliki nilai di atas KKM. Keterbatasan pada penelitian pengembangan ini adalah yang pertama, penelitian hanya mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD pada pokok bahasan bangun ruang visi datar matematika kelas 8 SMP semester 2. Jadi untuk hasil kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan dari materi lain belum bisa diprediksi. Yang kedua, soal tes kemampuan komunikasi tidak diuji cobakan. Setelah soal tes kemampuan komunikasi matematis dinyatakan valid oleh ahli matematika, maka soal langsung digunakan untuk mengukur keefektifan perangkat pembelajaran berbasis MEAS berbantuan GeoGebra. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah menghasilkan bahan ajar berupa RPP dan LKPD berbasis model early cheating activities berbantuan GeoGebra yang valid, praktis,